Berkata seorang penyair, ya talibad dunya biquwwatihi taduru min baladin ila baladi at'abta nafsaka fi ma lasta tudrikuhu wa dha'a umruka fi hammin wa fi nakadi law tirta baina as-sama'i wal ardi mujtahidan fi syarbatil ma'i ghaira rizqi lam tajidi aqsir anaka fa inna rizqa munqasimun ya'ti ilaika walau fi jabhatil asadi. Katanya, wahai orang yang mencari dunia, artinya dia mengajari bagaimana kamu cari dunia yang benar. Wahai orang yang mencari dunia dengan kekuatannya, ya talibar rizki fid dunya biquwwatihi. Wahai orang-orang yang mencari rizki di dunia dengan kekuatannya, taduru min baladin fiha ila baladin. Kamu muter-muter mau cari dunia, cari rizki muter-muter. Ya, at'abta, ya, engkau membuat capek dirimu untuk suatu hal yang belum tentu kamu dapat. Artinya kalau kamu cari rizki, ojo nemen-nemen, sesuai kemampuanmu. Ya, wa dha'a umruka fi hammin wa fi nakadi. Akhirnya umurmu hilang dalam kesumpekan, dalam kecapean. Ya, mending kamu tenang, waktunya belajar, waktunya sholat, waktunya jumatan, waktunya sama keluarga, waktunya sama waktunya sama teman, ada waktunya. Ya, waktunya ngaji, waktunya kerja. Nah, jangan ngotot katanya. Kemudian ketika itu lautir tabaynas sama'i wal ardi mujtahidan fi syarbatil ma'i rizqi lam tajidi. Walaupun kamu terbang antara bumi dan langit, bolak-balik gini, berusaha sekuat tenaga bolak-balik langit bumi untuk mencari, ya, satu teguk air, dan satu teguk air itu bukan rezekimu, kamu gak akan dapat. Jadi apa fungsinya? Akhirnya bilang aksir anaka, maka jangan capek-capek. Fa innar rizqa munqasimun, karena rizki sudah dicatat. Ya'ti ilaika walau fi jabhatil asadi, akan datang rezeki itu kepada kamu kalau memang rezekimu walaupun di dahinya singa. Akan dianggap singa seluruh. Kalau memang itu rezekimu. Artinya apa? Ijmal fit talab. Katanya itu ijmal fit talab. Kamu memperbaguskan cara mencari rezeki, bukan meninggalkan untuk mencari rezeki, tapi perbaguslah cara kamu mencari rezeki. Nah, kemudian apakah sudah ada dalam 10 hari ini di antara kalian yang menyendiri, kemudian dia duduk dan menangis di hadapan Tuhannya, ya, karena menangis karena apa? Karena sedih atas umur yang sudah berlalu penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mensifati, di antara sifatnya kaum solihin itu bukan orang solihin itu bukan yang tidak ada dosanya. Kaum solihin apa sih? Wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka setiap hari sujud, merunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangis. Nah, dan mereka tambah takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya beliau mengatakan sudah lewat hampir 10 hari ini. 10 hari sudah lewat bagi kalian. Nah, dan bagaimana kekerasan hati kita? Ya. Kekerasan apa terus hati kita ini keras, ya. Kemudian beliau mendoakan, Allahu yandur ilaini bi ainir rahmati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melihat kita dengan pandangan rahmatnya. Makanya di sini Abu Ali juga bawa satu hadis yang mungkin yang sangat bagus sekali buat pedoman hidup kita. Apa itu? Beliau Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau bawa hadis ini yang berkaitan dengan keseharian kita ketika kerja. Man asbaha wa hammuhud dunya. Ini ya, siapa yang dia bangun pagi hari pikirannya itu dimulai dengan dunia, apa yang terjadi? Syattatallahu syamlah. Allah Subhanahu wa taala akan memecah belahkan apa yang sudah satu. Misalnya jadi tukaran ambil bojone, jadi tukaran ambil anake, jadi tukaran ambil temennya. Syattatallahu syamlah. Ya. Kemudian wa farraqa jam'ah, sama. Dan Allah Subhanahu wa taala yang sudah bersatu Allah pisahkan. Ya. Nah, kemudian wa ja'alallahu al-faqra baina 'ainaihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kefakiran itu di depan matanya. Ya, kenapa? Kamu bangun tidur kamu mikirin dunia. Nah, makanya ada waktunya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qusima lahu.
Maka tidak akan yang dari itu tidak akan dia dapat kecuali yang sudah dicatat sama Allah untuk dia. Jadi gini loh, kamu capek di jalan segitu. Ya, buat apa? Lebih baik umurmu. Makanya zaman sekarang saya pesan kepada kaum muslimin dan muslimat, jangan dihabiskan waktunya untuk dunia. Anak kita punya masa depan, ya, murid kita punya masa depan. Mereka jangan karena itu sibuk 24 jam sama dunia, kadang untuk duduk sama anaknya nggak sempat, untuk duduk sama istrinya nggak sempat, untuk berbincang-bincang, semuanya urusan dunia. Habis umurnya. Akhirnya ketika meninggal dunia, anaknya nggak ada rasa tumbuh cinta kepada ayahnya, karena nggak pernah dilihat anaknya, nggak pernah diperhatikan anaknya. Kadang sampai makannya anaknya nggak diperhatikan gara-gara urusan dunia. Pokoknya dia pikir, sudah, anakku sudah makan, sudah minum, rumahnya bagus, sudah cukup. Jangan seperti itu, karena nanti akan menjadi penyesalan ketika nanti sudah masuk liang lahat, anaknya nggak bisa ngaji, nggak diziarahi kuburan kita. Karena ayah kita nggak punya ikatan batin dengan kita. Ikatan batin kepada anak itu ketika anak terus kita perhatikan, terus kita ajak bercanda, kita ajak bicara, kita perhatikan. Itu bagi yang baru-baru nikah ini, anaknya masih kecil, ya. Kemudian jangan sampai ya ikatan batin kita putus dengan anak-anak kita, dengan istri kita. Berapa banyak seorang suami yang tidak dihargai sama istrinya, ya karena tidak ada perhatian, karena pikirannya penuh dengan dunia. Berapa banyak seorang anak yang tidak dihargai, ya, dengan berapa banyak seorang ayah, anak tidak menghargai ayahnya karena ayahnya tidak perhatian penuh, sibuk urusan dunia. Kenapa? Karena yang semestinya dia perhatian sama anaknya, dan anak itu mendoakan ketika setelah mati, malah dunianya yang ditinggal. Nah, dunia yang ditinggal. Makanya hinanya dunia ini akan kita tampak kalau kita perhatikan. Kalau ada orang meninggal dunia, baju yang dia pakai itu dilepas. Kayak kan, kadang bajunya bagus, harga 2 juta. Kalau sudah pas dipakai nanti tidak bisa dibuka. Kadang dia apa? Ikuti kan, itu kan 2 juta. Mayatnya digini-gini kan, nggak mungkin. Mesti digunting. Mau 1 juta, mau 2 juta, mau 3 juta, nggak ada. Sebenarnya waktunya mati ya dilepas, walaupun nggak digunting tapi dilepas, dimandiin dalam keadaan tidak menggunakan baju, diselimuti dengan kain. Apa yang kita bisa andalkan, ya. Nah, kemudian sebaliknya, man asbaha wa hammuhu al-akhirah, siapa yang dia itu bangun di pagi hari, pikirannya yang akhirat, pikirannya ya apa caranya sholat subuh dengan benar, ya apa caranya zikir dengan benar, ya apa caranya baca wadul latif, dipikirkan ya apa urusan akhiratnya. Maka apa yang terjadi? Jama'allahu syamlahu, Allah SWT berikan dia kerukunan dengan orang di sekitarnya, ya, wa ja'alal ghina fi qalbihi, dan menjadikan kekayaan itu bukan di tangannya tapi di hatinya. Sebagaimana orang itu kadang ada kaya tangan, miskin hati. Ada orang kaya hati, miskin tangan. Ada orang kaya hati, kaya tangan. Ada orang miskin hati, miskin tangan. Itu 4 itu. Nah, artinya apa? Kalau orang kaya hati, miskin tangan, artinya dia hatinya kaya, walaupun nggak punya apa-apa. Kadang ini makannya juga dikasih orang, dia nggak punya apa-apa, mau makan, lihat orang. Dia apa? Lihat orang dia kasihkan. Ya, walaupun cuma satu biji, tapi dia mau makan, tidak punya, dia dunianya cuma di situ. Dunianya cuma di 1 butir roti. 1 butir roti. Dunia di situ. Itu dunia dia semuanya. Karena ada orang yang membutuhkan, semuanya jadi paruh, jadi 2. Kaya dia, kasih. Walaupun tangannya tidak punya. Nah, sebalikannya orang hatinya hatinya miskin, tangannya kaya, cerai, minta ampun. Cerai itu bahasa Madura, ya. Wakilnya minta ampun, masya Allah, ya. Nah, artinya apa? Tangannya kaya, hatinya miskin. Kenapa dia miskin? Takut kalau mengeluarkan tuh habis uangnya. Padahal ada tete. Akhirnya waktu meninggal jadikan ahli waris, untuk ahli waris. Nah, kemudian yang kedua, orang kaya hati, kaya tangan banyak. Kaya tapi ya.
Zamannya sahabat juga banyak wali-wali dulu banyak. Nah, yang paling bahaya yang terakhir ini, miskin hati. Ya, nah, itu naudzubillah min dzalik. Wa ajal ghina fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghima. Ini yang kita cari, yang dicari sama orang ini nih. Dunia datang kepada dia dengan dia tidak mau, dia biasa aja. Tapi dunia terus datang ke dia. Datang min haitsu la yahtasib. Ya, makanya katanya Muhaddad dalam kitab yang lain, kalian itu kalau mau cari dunia, minta ya sama yang punya dunia. Ikuti caranya yang punya dunia, bukan caramu, karena kamu nggak punya dunia. Yang punya menciptakan dunia seisinya sama Allah. Jadi kalau kamu mau minta dunia, minta sama yang menciptakan. Jangan minta sama orang yang lemah seperti kamu. Jangan mengharap kepada kekuatanmu, karena semua itu menciptakan Allah. Nah, itu kan Muhaddad bagus ini perkataan Muhaddad. Jadi anak ulangi lagi perkataan Muhaddad, kalau kamu ingin dunia, wis kepingin dunia akeh wis, ya minta sama yang menciptakan, kan gitu ya. Lah kamu misalnya contohnya gini, aku kepingin apa misalnya di Lawang apa? Di Lawang yang terkenal apa? Apa makanan di Lawang sama apa produksi di Lawang? Dewi Sri, roti Dewi Sri. Kalau kamu mau ke roti Dewi Sri kemana? Ya ke pabriknya mau minta. Jangan kemana-mana. Ya cari di pabriknya lebih bagus, kan gitu ya. Karena yang produksi Dewi Sri. Kamu mau minta sari roti, ya minta sama sari roti, sama pabrik. Siapa? Kamu mau minta dunia ini seisinya, minta dari siapa? Nah, memang ya, minta sama Allah SWT. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Makanya kalau kita, maka dunia itu akan datang sendiri kamu. Kadang-kadang moro-moro dimudahkan sama Allah. Bukan hanya kita duduk di rumah terus datang sendiri, bukan hanya itu saja. Kadang-kadang kita mulai bisnis baru kulaan ente, alhamdulillah itu. Lama-lama maklarannya laku, aku dapat maklaran. Mau tiba-tiba lu mudah gitu loh urusannya. Tapi sebaliknya orang-orang yang enggak malah ninggalno sholat Jumat, ninggalno puasa demi kerja, wis alamat wis. Nah, dunianya bakal amburadul. Wallahu taala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamd wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa ilaika tuqlan wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ijma'na 'alaik wa farikna 'alaik wa tajal hawajana illa ilaik. Allahumma tafarrij jam'ana hadha illa bi dhanbin maghfur wa amal mabrur tijaratan ad-dabur ya aziz wa ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.